Bayangin deh, kamu kerja di satu perusahaan 10 tahun, membangun sistem yang mereka pakai. Tapi tiba-tiba dipecat karena diganti sama anak magang yang gajinya cuma seperempat kamu. Itu yang terjadi padaku. Namaku Rian, dan ini adalah kisah bagaimana aku membuktikan kalau aku bukan sekadar karyawan, tapi aku adalah fondasi dari seluruh operasional mereka. Pagi itu, bos baruku, Pak Bram, memanggilku. Wajahnya dingin, kayak es batu yang baru keluar dari freezer. Rian, kita harus bicara soal efisiensi. Kamu sudah lama di sini, dan jujur, gajimu sudah terlalu tinggi. Aku menatapnya bingung. Pak, saya yang memprogram sistem inventarisasi data utama kita. Semua berjalan lancar karena saya. Itu sudah otomatis, Rian. Sekarang kita punya Devi, anak magang yang baru lulus. Dia cepat belajar, dan yang penting, dia jauh lebih murah. Pak Bram mengeluarkan amplop. Pergi, Rian. Kamu tidak lagi berguna untuk struktur biaya kami. Aku nggak marah. Aku cuma merasa kecewa. Tapi di balik kekecewaan itu, ada senyum tipis yang tak disadari Pak Bram. Pak Bram tak tahu satu hal. Sistem yang dia anggap otomatis itu, aku yang membuatnya dari nol. Namanya Aurora. Dan Aurora, si jenius data itu, punya satu kekurangan besar. Ia sangat rewel. Perlu sentuhan ajaib dan rahasia dariku untuk membuatnya stabil. Aku bahkan punya 2 baris kode rahasia yang kuberi nama Jantung Aurora. Kalau itu terlewat, sistem bisa lumpuh total. Saat aku berjalan melewati kubikelku untuk terakhir kalinya, aku hanya mengangguk ke Devi, si anak magang yang jadi penggantiku. Hati-hati, Dek. Sistem ini sensitif. Kalau ada yang aneh, jangan coba-coba ribut tanpa instruksi khusus. Devi dengan percaya diri yang khas anak muda hanya membalas, "Siap bang, kan sudah ada manualnya." Manual? Manual itu hanya setengah halaman dari pengetahuan yang kutanamkan selama 10 tahun. Aku tersenyum masam dan melangkah keluar. Minggu pertama setelah keluar, aku menikmati kebebasan. Nggak ada lagi meeting pagi, nggak ada lagi kode yang harus didebug. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu. Ini hanya masalah waktu sebelum mereka menyadari betapa parahnya kesalahan mereka. Gini nih, hari ketiga, temanku yang masih kerja di sana, Bima, mengirim pesan. "Bro, data inventaris kita sedikit ngaco nih. Ada selisih 5%. Pasti si Devi yang mencoba mengubah konfigurasi jaringan pembaca data tanpa tahu bahwa aku menggunakan variabel tersembunyi. Pak Bram pasti menganggapnya masalah kecil. Hanya bug minor. Anak magang itu pasti bisa memperbaikinya. Dia kan murah. Minggu kedua, masalah membesar. Selisih data mencapai 20%. Beberapa pesanan pelanggan terlewat. Aku dengar Devi sudah begadang 3 malam berturut-turut. Matanya merah, mencoba memahami logika yang dia anggap kode kacau itu. Dia nggak tahu kalau dia semakin mencoba menyederhanakan kode, dia semakin menjauhkan diri dari jantung Aurora. Aku tahu betul, kalau jantung Aurora tidak diping setiap 14 hari, sistem akan menganggapnya sebagai serangan eksternal. Hari ke-14 semakin dekat. Aku memutuskan untuk liburan ke Bali. Aku butuh ketenangan saat drama besar ini dimulai. Tepat pukul 10 pagi, di hari ke-14, aku sedang minum kelapa muda di tepi pantai. Tiba-tiba, ponselku berdering tanpa henti. Notifikasi dari grup kantor lama sudah mulai heboh. Lumpuh total. Semua layar di kantor pasti menampilkan layar hitam dengan pesan error, System Core Violation. Semua data pelanggan, semua transaksi, semua inventaris hilang. Perusahaan yang berjalan lancar itu kini benar-benar berhenti beroperasi. Dia pasti mencoba perbaikan darurat, tapi saat dia mencoba restart, dia justru mengaktifkan protokol keamanan ekstrim Aurora. Pak Bram segera memanggil konsultan IT terbaik di Jakarta. Membayar mahal, tapi mereka semua menggeleng. "Pak, ini bukan sistem standar. Ini proprietary. Kami tidak bisa masuk. Hanya pembuatnya yang tahu celahnya."
Akhirnya, setelah berjam-jam mencari jalan keluar, Pak Bram menyadari kebenaran pahit itu. Ponselku berdering. Nomor kantor. Aku membiarkannya berdering 4 kali sebelum akhirnya mengangkatnya. Rian! Tolong Rian! Sistemnya mati total. Oh iya, aku pikir itu otomatis, Pak. Dan saya kan sudah tidak berguna lagi di sana. Rian, saya minta maaf. Saya salah. Berapapun yang kamu minta, akan saya bayar. Tolong kembalikan Aurora. Aku menyesap kelapa muda perlahan. Gini nih, Pak. Saya tidak butuh uang. Saya butuh pengakuan. Anda harus mengakui di depan seluruh staf dan dewan direksi bahwa memecat saya dan mengganti saya dengan intern adalah kesalahan terbesar perusahaan. Terdengar helaan berat dari seberang. Baik, Rian. Saya setuju. Lakukan saja. Aku tersenyum puas. Aku membuka laptopku di tepi pantai. Hanya butuh waktu 5 menit. Aku memasukkan 2 baris kode jantung Aurora yang hilang dan secara ajaib sistem perusahaan kembali hidup. Aku menutup laptop, meninggalkan Pak Bram yang masih ternganga di telepon. Aku tidak kembali ke kantor itu, tentu saja. Aku mendirikan perusahaanku sendiri, menawarkan jasa konsultasi yang harganya jauh lebih mahal daripada gajiku dulu. Dan klien pertamaku, ia mantan kantorku. Jadi, apa pelajaran dari cerita ini? Jangan pernah anggap remeh orang yang membangun fondasi. Karena kalau fondasinya runtuh, seluruh gedung itu akan ikut hancur. Gimana menurut kalian? Pernah ngalamin kayak gini juga?